Selamat pagi Taruna SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo kelas 10. Kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Pastikan kalian sudah memahami tentang persamaan nilai mutlak terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke konsep dasar, ingat tanda pertidaksamaan itu ada 4. Kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Seperti ini. Nah, selanjutnya akan ada 2 konsep yang harus kalian tekankan di sini, yaitu konsep pertama, kalau ada nilai mutlak fx kurang dari a, maka negatif a kurang dari fx kemudian kurang dari a. Dengan di sini a merupakan suatu bilangan. Selanjutnya, untuk konsep kedua, kalau ada nilai mutlak fx lebih dari a, maka penyelesaiannya fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Terlihat perbedaannya ya. Di konsep pertama, di sini tidak ada tanda atau, semuanya dihubungkan. Kalau di konsep kedua dipisahkan oleh tanda atau. Seperti itu, kita langsung membahas mengenai contoh soal. Contoh soal yang pertama, mutlak 5x-2 kurang dari 12. Nah, ini konsep pertama atau kedua ya? Jelas ini konsep pertama karena tandanya kurang dari. Seperti itu. Sehingga penyelesaiannya negatif 12 kurang dari 5x-2 kurang dari 12. Bisa dilihat di sini terlebih dahulu, kita sesuaikan dengan konsep pertama. Kemudian pindahkan terlebih dahulu angka yang tidak ada variabelnya. Di sini adalah negatif 2. Dari negatif ketika pindah luas akan menjadi positif. Sehingga negatif 12, karena negatif 2 pindah ke ruas kiri dan kanan akan menjadi positif 2. Plus 2 kurang dari 5x kurang dari 12 plus 2. Seperti itu. Kalau sudah, kita coba hitung. Negatif 12 ditambah 2 akan sama dengan negatif 10. Di sini tetap 5x. Yang di sini 14. Sampai sini kita pindahkan supaya yang di tengah hanya ada x-nya saja. Nah, ini ada 5 kali x. Ingat, pembagian ketika pindah ruas akan menjadi perkalian. Sebaliknya, perkalian juga ketika pindah ruas akan menjadi pembagian. Maka kalau 5 kali x, 5-nya kita pindahkan akan menjadi pembagian. Berarti negatif 10 dibagi 5. Yang di sini yang tertinggal hanya ada x-nya saja. Yang ini 14 dibagi 5. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 10 dibagi 5, negatif 2, kurang dari x, kurang dari 14 per 5. Bagaimana ya cara membacanya? Nah, cara membacanya adalah x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 14 per 5. Nah, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya di sini. Himpunan penyelesaian x lebih dari negatif 2 dan x-nya kurang dari 14 per 5. Nah, selanjutnya contoh soal kedua bisa dilihat di situ. 14 kurang dari nilai mutlak 2x min 4. Nah, kita balik dulu posisinya sedemikian hingga nilai mutlaknya ada di ruas kiri. Kalau posisinya kita pindahkan seluruhnya, maka tandanya juga harus dibalik. Seperti ini, 2x min 4 lebih dari 14, karena dari kurang dari ketika dibalik akan menjadi lebih dari. Penyelesaiannya, ingat di konsep 2 tadi,
kalau ada nilai mutlak fx lebih dari a, maka fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Sehingga penyelesaian dari soal ini adalah 2x min 4 kurang dari negatif 14 atau 2x min 4 lebih dari 14. Bisa kalian pahami dulu di sini. Kemudian langkah pertama, pindahkan angka yang tidak memiliki variabel x. Dalam hal ini adalah negatif 4. Kita pindahkan negatif 4 ke luas kanan dari negatif ketika berpindah menjadi positif. Maka di sini 2x kurang dari min 14 plus 4. Sama halnya dengan yang ada di sini, 2x lebih dari 14 ditambah 4. Setelah kita pindahkan, kita hitung hasilnya terlebih dahulu. 2x kurang dari negatif 14 ditambah 4 akan menjadi negatif 10. Yang ini 2x lebih dari 14 ditambah 4 akan menjadi positif 18. Setelah itu ingat, dari perkalian ketika pindah ruas akan menjadi pembagian. Maka x itu sendiri kurang dari negatif 10. Dari perkalian 2 pindah jadi pembagian 2. Di sini juga x lebih dari 18 dibagi 2. Sehingga hasil akhirnya x kurang dari negatif 5 atau x lebih dari 18 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tuliskan x kurang dari negatif 5 atau x lebih dari 18 per 2. Nah, itu tadi himpunan penyelesaiannya. Kita lanjutkan ke contoh soal terakhir. Mutlak 3x plus 1 lebih dari 9. Kita langsung masukkan ke konsep 2. Jadi 3x plus 1 kurang dari negatif 9 atau 3x plus 1 lebih dari 9. Sampai sini dengan langkah yang sama seperti contoh soal 2, kita lakukan 3x kurang dari min 9 dikurangi 1 atau 3x lebih dari 9 min 1. Maka yang di sini hasilnya 3x kurang dari negatif 10, yang di sini 3x lebih dari 8. Selanjutnya x kurang dari negatif 10 per 3 atau x lebih dari 8 per 3. Jika tidak bisa disederhanakan, maka bilangan-bilangan ini sudah termasuk himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya x kurang dari negatif 10 per 3 atau, nah, kata atau di sini bisa juga kita simbolkan sebagai v seperti ini. X lebih dari 8 per 3. Nah, itulah tadi ketiga contoh soal. Jika menurut kalian masih ada soal-soal yang perlu kalian tanyakan atau penjelasan yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan ke guru mapel yang bersangkutan melalui forum chat pada aplikasi Moodle kalian masing-masing. Sekian dari saya, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus berprestasi.